Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayah Husnul Khotimah dengan NIM 16105111057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Seleksi Fitur dalam Menentukan Serangan Menggunakan Algoritma Decision Tree. Berikut adalah pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Latar belakang saya mengambil jalur tersebut dikarenakan pada saat ini maraknya terjadi kejahatan cyber yang merupakan dampak negatif dari perkembangan internet, di mana hampir setiap tahunnya di beberapa negara seperti Jepang, China, USA, dan bahkan Indonesia selalu mengalami kejahatan cyber. Salah satu kejahatan cyber adalah serangan cyber, yang merupakan kejahatan di dunia maya, di mana kejahatan ini menargetkan sistem informasi komputer, jaringan komputer, serta sistem keamanan komputer. Oleh karena itu, perlu adanya IDS atau Intrusion Detection System yang dapat mendeteksi adanya serangan. Dalam prosesnya, IDS ini terjadi pengklasifikasian aktivitas jaringan yang sedang berlangsung, yang nantinya akan dikategorikan menjadi aktivitas normal atau aktivitas serangan. Nah, ketika serangan terdeteksi oleh IDS, maka IDS ini akan membuat log serangan yang terjadi, yang kemudian akan dianalisa oleh administrator jaringan menggunakan sistem mekanisme pertahanan yang disebut dengan SEM atau Security Event Management. SEM ini berfungsi sebagai penyedia informasi yang memberikan secara real-time dari aplikasi, sistem host, dan semua jaringan, serta perangkat keamanan berupa log dan alert. Sehingga setiap peristiwa keamanan yang terjadi, itu akan direkam dan dibandingkan, serta akan segera diberitahukan. Oleh karena itu, perlu adanya metode yang dapat mengetahui fitur-fitur apa saja yang berpengaruh dalam pendeteksian serangan agar administrator keamanan jaringan lebih mudah dalam menganalisa SEM. Salah satu metode yang dapat diimplementasikan yaitu seleksi fitur. Menurut Parimala DKK, seleksi fitur dapat sangat berpengaruh karena dapat meningkatkan hasil akurasi dari 99,25% menjadi 99,6%. Kemudian ada rumusan masalah yang disusun dari latar belakang tersebut, di mana yang pertama itu ada apa saja fitur-fitur yang berpengaruh dalam mendeteksi serangan, kemudian yang kedua bagaimana performa decision tree dalam melakukan klasifikasi serangan setelah dilakukan seleksi fitur. Selanjutnya ada studi literatur. Di sini ada 3 studi literatur utama yang menjadi acuan saya, yaitu yang pertama dari Tifal Baras, Akbar Juliansyah, dan Ahmad Asri Rizal. Ya, Bapak ini kenapa? Aduh, there's harmful apa nih? Cancel. Lanjut. Di sini Tifal Baras, Akbar Juliansyah, dan Ahmad Asri Rizal menggunakan dataset NSLKDD dan menghasilkan 66 role dengan akurasi sebesar 96,371%. Kemudian ada Srinivas Mukamala Andrew dan Ajit Abraham yang menggunakan ranking important. Kemudian terdapat 25 fitur penting normal, 7 fitur penting prop, 19 fitur penting DOS, 8 fitur penting UTUSU, dan 6 fitur penting R2L. Yang terakhir ada Parimala, Jayanti, dan Sangita yang menghasilkan ketepatan decision tree dalam melakukan klasifikasi adalah sebesar 99,25% untuk 41 fitur dan 99,6% untuk 21 fitur. Oleh karena itu, saya menggunakan ranking important untuk klasifikasi fitur dan decision tree untuk klasifikasi dalam menentukan fitur-fitur yang berpengaruh untuk mendeteksi serangan. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Gambar berikut merupakan kerangka pikir yang akan menjadi langkah-langkah saya dalam melakukan proses pengolahan data. Proses pengolahan data awal dimulai dengan data parsing. Gambar berikut ini merupakan gambar data awal yang ada saat proses pengumpulan data yang harus diubah menjadi bentuk CSV agar lebih mudah diolah ketika pengolahan algoritma. Setelah data diparsing atau diubah, kemudian data dibersihkan.
karena dalam data tersebut banyak sekali baris atau kolom yang tidak mengandung informasi yang dibutuhkan ataupun tidak berguna saat proses pengolahan algoritma. Dan juga terdapat missing value atau nilai yang kosong. Penghapusan baris di sini yang awalnya 32.469 baris menjadi 30.718 baris. Untuk kolom yang awalnya dari 42 atribut menjadi 31 atribut. Kemudian ada pengisian missing value. Dan untuk mengisi missing value di sini menggunakan teknik reverse geocoding yang berdasarkan titik koordinat latitude dan longitude untuk mengisi nilai pada regional name dan city name. Dikarenakan tidak semua titik koordinat latitude dan longitude dapat dibaca, maka dilakukan kembali pengisian missing value yang belum terisi ketika menggunakan reverse geocoding menggunakan variable global, di mana kolom yang regional name kalau masih ada yang kosong akan diisi dengan state dan city name jika masih ada yang kosong akan diisi dengan tahun. Selanjutnya ada transformasi data menggunakan label encoding. Gambar berikut merupakan gambar awal sebelum dilakukan label, di mana di situ terdapat data-data yang bersifat kategorikal. Agar mudah diolah oleh saat pengolahan algoritma, maka data tersebut harus dirubah menjadi numerik, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada pembagian data menggunakan 10 volt cross validation, di mana setiap voltnya akan ada data testing yang berjumlah 3071 dan data training yang berjumlah 27.647. Setelah itu dilakukan klasifikasi dengan menggunakan semua fitur menggunakan algoritma decision tree. Ada dua indikator dalam pembentukan algoritma decision tree, yaitu yang pertama pembentukan pohon dan aturan keputusan. Dalam pembentukan pohon ini, di sini saya menggunakan ukuran pemilihan atribut dengan indeks Gini yang bisa dilihat pada subbab 2.9.2. Di situ sudah terdapat rumus. Dan ini contoh, dan ini gambar pohon yang sudah terbentuk dari data yang ada. Setelah dilakukan pembentukan pohon, maka akan terjadi pembentukan aturan keputusan berdasarkan pohon tersebut, yang terdiri dari 49 rule dengan aturan keputusan sebagai berikut. Setelah model dibangun menggunakan decision tree, maka dilakukan pengujian dan hasil klasifikasi dari semua fitur tersebut mendapatkan nilai akurasi sebesar 99,94%, waktu pelatihan selama 0,040801 second, dan waktu pengujian selama 0,001507 second. Setelah itu dilakukan seleksi fitur menggunakan ranking important. Cara kerja dari ranking important ini adalah dengan mengambil salah satu fitur, kemudian melakukan klasifikasi dengan data yang salah satu fitur diambil, kemudian dilakukan perbandingan performa berdasarkan akurasi dan waktu pelatihan dengan data yang menggunakan seluruh fitur, sesuai aturan-aturan sebagai berikut. Berikut adalah aturan dari seleksi fitur, di mana jika akurasi tidak berubah sama sekali dan waktu training turun, kemudian jika akurasi naik dan waktu training naik, maka atribut tersebut adalah sekunder atau secondary. Lalu apabila akurasi turun, waktu training naik, dan akurasi turun, serta waktu training naik, dan akurasi tidak berubah sama sekali, serta waktu training naik, maka fitur tersebut dikatakan important. Yang terakhir,
yaitu apabila akurasi naik dan waktu training turun, maka fitur tersebut dikatakan unimportant. Hasil aturan seleksi fitur yang sudah dilakukan yaitu sebagai tabel berikut. Nama fitur di sini merupakan nama fitur yang dihapus. Ketika nama fitur dihapus, contoh pada nomor 21, ketika nama fitur Source GeoIP Location dihapus, maka akurasi data tersebut menjadi 99,93% dengan waktu pelatihan 0,024194. Nah, jika dibandingkan dengan akurasi keseluruhan fitur, maka Search GeoIP Location menjadi kategori unimportant. Hasil seleksi fitur tersebut jika dirangkum akan menjadi tabel seperti berikut, di mana fitur-fitur yang important yaitu Source IP, Source Port, Signature ID, Ref, Signature, Severity, Source City Name, Destination Regional Name, dan Destination City Name. Untuk fitur-fitur yang sekunder atau secondary yaitu ada timestamp, protokol, GeoIP, Search Country Name, Search Latitude, Destination Country Code 3, Destination Continent Code, Destination Longitude, dan Destination GeoIP Location. Untuk fitur-fitur yang unimportant, ada Flow ID, Destination IP, Destination Port, Search Country Code 2, Search Country Code 3, dan Search Continent Code. Kemudian ada Search Regional Name, ada Search Longitude, Search GeoIP Location, dan Destination Country Code 2. Setelah dilakukan seleksi fitur, kemudian dilakukan pengujian apakah fitur-fitur tersebut benar-benar penting dengan dilakukan klasifikasi menggunakan decision tree. Yang pertama itu ada pembentukan pohon terlebih dahulu. Pohon yang sudah terbentuk seperti gambar berikut. Setelah itu, pembentukan aturan keputusan yang terdiri dari 34 rule atau 34 aturan seperti pada data berikut. Dari hasil klasifikasi dengan fitur-fitur penting, didapat akurasi yaitu 99,97%, waktu pelatihan selama 0,021208 second, dan waktu pengujian selama 0,001554 second. Kemudian, pada bab 12 ini, saya akan menjelaskan mengenai dashboard ELK, yaitu visualisasi dari data-data log yang sudah ada, yang dapat diambil kesimpulan dari analisis keseluruhan bahwa serangan banyak terjadi dengan tipe kategori serangan yang disebut sebagai potential bad traffic, di mana potential bad traffic ini banyak dilakukan serangan terhadap port 1433 dan port 53, di mana port 1433 merupakan port dari Microsoft SQL Server dan port 53 merupakan port DNS atau Domain Name System yang memiliki tingkat serangan 2 atau disebut juga medium. Kesimpulan dari keseluruhannya itu dapat diambil berdasarkan penerapan kombinasi metode ranking important dan algoritma decision tree menghasilkan 9 fitur penting yang berpengaruh dalam mendeteksi serangan. 9 fitur tersebut antara lain ada Search IP, Search Port, Signature ID, Ref, Signature, Severity, Search City Name, Destination Regional Name, dan Destination City Name. Yang kedua, akurasi yang diperoleh dengan fitur-fitur penting sebesar 99,97% dengan waktu pelatihan selama 0,021208 second dan waktu pengujian selama 0,001554 second. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa
Fitur-fitur penting tersebut benar-benar penting karena dapat menaikkan akurasi dan menurunkan waktu pelatihan. Terima kasih. Oh, udah selesai, Pak?